Pinang Sekar Wijaya Kusuma untuk Bapak Sapardi Djoko Damono, karya Muhammad Rohmadi. Sekar Wijaya Kusuma tidak mekar setiap hari. Mengenalmu menjadi kebahagiaan sepanjang waktu. Bingkai cerita menjadi pemantik semesta bicara. Bersama dalam wujud kata, frasa, klausa, dan kalimat. Indahnya kata dan wacana memiliki sejuta makna. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa di seluruh Indonesia, komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia, dan juga 385 penyair Indonesia yang telah menyumbangkan tulisan dalam sehimpun puisi setelah Sapardi pergi. Ini diterbitkan oleh penerbit Diomedia Surakarta, kuratornya Mas Ngardiyo yang hebat dan luar biasa. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, berbicara masalah puisi, kita tidak bisa lepas dari sosok Sapardi Djoko Damono. Jadi kalau kita mencoba mengungkap, mengingat siapa Bapak Sapardi Djoko Damono, itu menjadi salah satu bagian penting yang tentu tidak bisa lepas dari ingatan kita adalah puisinya yang berjudul Hujan Bulan Juni. Jadi kalau kita lihat kembali, seorang dosen, seorang penyair di Universitas Indonesia yang luar biasa, ini menjadi salah satu bagian penting yang tidak bisa lepas dari komitmen dan ide gagasannya untuk menuangkan dalam bait-bait puisinya dengan kata-kata yang memiliki sejuta makna, dan ini menjadi salah satu bagian penting yang bisa diimajinasikan dan direalisasikan dalam bentuk kata. Jadi sehimpun puisi ini menjadi salah satu bagian upaya untuk mengenang beliau, karya-karya beliau yang senantiasa menjadi pemantik imajinasi, pemantik literasi, dan juga menjadi salah satu perwujudan berliterasi dengan ratulisa, rajin menulis dan membaca. Dalam konteks ini perlu saya katakan, berdasarkan teks dan konteks yang dijelaskan dalam puisi-puisi ini menjadi salah satu bagian penting. Tadi saya bacakan satu bait puisi yang saya tulis yang berada di halaman puisi yang terakhir ini. Jadi posisi ini yang menjadi salah satu bagian penting. Lalu di bagian depan ini buku ini sangat luar biasa oleh Diomedia. Selain ada pembatas buku untuk digunakan membatasi buku yang digunakan dimanfaatkan ini. Lalu di sini ada juga puisi-puisi yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat puisinya Mas Lukas Jono, ya Mas Lukas Jono, judulnya Sapardi Djoko Darmono. Nah, Sapardi Djoko Damono. Jadi posisinya kita akan lihat begini. Untaian kata-katamu menarik hatiku. Sebuah judul puisi, Hujan Bulan Juni. Kau ramu kehidupan dengan indah sederhana, hingga mengakar menjadi sebuah kehidupan di permukaan bumi ini. Selamat jalan sang pujangga, namamu akan kekal abadi di mata hati kami. Tingkir 20 Juli 2020. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita lihat dan kita dengarkan dan teman-teman mau membaca puisi ini memiliki 1000 makna, memiliki 1000 tafsir makna. Dan itu menjadi salah satu bagian upaya kita untuk bisa merealisasikan ide gagasan itu secara luas. Dan disinilah kekuatan kita. Kalau kita berbicara masalah puisi, tentu kita akan melakukan imajinasi dalam berbagai kesemestaan alam untuk bisa melakukan berbagai dimensi. Dari sudut pandang mana kita akan melakukan itu? Lalu kita kenal juga dan kita baca juga puisinya Mas Rahardi Dwijaya, Juni telah kembali. Juni telah kembali
rindu datang tanpa henti, kenangan tak kunjung pergi, luka pun tidak terobati. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, saya ingin cerita sedikit. Saya mengenal Pak Sapati Djoko Damono ini menjadi penting ketika kita berbicara dan berdiskusi masalah literasi dalam berbagai perspektif. Dan itu menjadi penting ketika kita mulai katakan dalam berbagai sudut pandang. Ketika kita mengadakan festival literasi Naskah Nusantara saat itu di Perpustakaan UNS, kita mengundang beliau dalam kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama dengan Mas Lea dan juga Mas Firman Hadiansyah, dan ini menjadi salah satu bagian penting bersama saya dan juga Pak Sapati Djoko Damono waktu itu. Nah, kalau kita lihat dan kita kenang kembali bagaimana kita menuangkan ide dan gagasan secara cemerlang, dan ini menjadi bagian kenangan yang terindah untuk bisa melakukan proses pembelajaran, proses berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin nulis dan membaca untuk multi generasi, baik SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Sehingga apa? Kalau itu sudah dilakukan, maka sebenarnya di situ ada kekuatan yang luar biasa untuk bisa menjadi dimensi penting untuk penguatan, pembentukan karakter, dan juga mendukung proses pembentukan generasi unggul, generasi Indonesia yang unggul, generasi emas abad 21 dan juga generasi emas 2045. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, wahai para guru, para penulis, pegiat literasi, sastrawan, penyair, novelis, cerpenis, dan semuanya yang suka berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Ketika kita menulis berarti membangun keabadian. Ketika kita menuangkan ide dan gagasan berarti kita berpikir dan bertindak secara bijak. Dan tulisan-tulisan itu ketika menjadi sebuah bagian penting untuk bisa direalisasikan, maka ini wujud nyata. Tulisan ini wujud nyata. Bagaimana kita menuangkan ide gagasan ini menjadi salah satu ide yang tentu saja itu menjadi salah satu upaya kita untuk menumbuh kembangkan kembali, merangkai kembali diksi demi diksi, kalimat demi kalimat, bait demi bait untuk bisa mengungkapkan maksud dan tujuan, baik yang tersirat maupun tersurat. Ini bagian kebebasan untuk menuangkan ide dan gagasan, dan itu wujud kita berliterasi dengan Ratu Lisa. Kita mengangkat citra kembali untuk bisa menyampaikan ide dan gagasan secara cemerlang, secara cerdas, dan itu menjadi bagian penting yang bisa kita realisasikan. Dan itu bisa diungkapkan dalam bentuk kata-kata, itu diungkapkan dalam bentuk frasa, itu diungkapkan dalam bentuk kalimat, dan itu semua jadilah sehimpun puisi ini. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, Mas Ngadio memang luar biasa. Mas Ngadio menghimpun dari berbagai penyair, baik itu yang sudah terbiasa menulis puisi atau baru menulis puisi, atau teman-temanku yang memang ingin berliterasi dengan Ratu Lisa dalam bentuk puisi. Ini menjadi penting. Fasilitasi, mediasi, kolaborasi, silaturahmi ini menjadi terintegrasi dan menghasilkan karya literasi yang luar biasa. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, wahai para pegiat literasi di seluruh Indonesia, para penulis di seluruh Indonesia, penting untuk kita menuangkan kembali gagasan-gagasan kita. Dan ini, maka apa yang katakan Pak Sapati Djoko Damono ini menjadi salah satu bagian penting. Tulisan ini juga akan sangat penting untuk anak cucu kita ke depan, karena ini membangun keabadian. Maka kalau saya katakan tadi, menulis dalam proses ini, saya bacakan puisi yang saya tulis di puisi sehimpun puisi untuk Sapati Djoko Damono ini. Kupinang Sekar Wijaya Kusuma untuk Bapak Sapati Djoko Damono. Sekar Wijaya Kusuma tidak mekar setiap hari. Mengenalmu menjadi kebahagiaan sepanjang waktu. Bingkai cerita menjadi pemantik semesta bicara. Bersama dalam wujud kata, frasa, klausa, dan kalimat.
Indahnya kata dan wacana memiliki sejuta makna. Gegap gempita menyambut kelahiran karya-karyamu. Setiap langkah dan cerita multi generasi mengenangmu. Sajak-sajak cinta menghibur dengan segala rasa. Berurai air mata dan bahagia menyatu. Sekuntum bunga mawar indah menyertaimu. Kupantik kenangan dan harapan menyatu dalam tarian sejuta mimpi dan imajinasi. Berliterasi menjadi nafas untuk menelusuri belantara kata. Sepenuh jiwa membuka karsa dan cipta untuk bangsa. Keteladanan itu akan terkenang sepanjang masa. Berkelana, belajar, menabur benih dan mengurai jejak-jejak kata di hutan wacana. Bercerita dan berkelakar dalam berbagai cerita cinta, kesedihan, keharuan, dan kebahagiaan. Memetik bunga indah dalam surga dengan kenangan dan harapan yang berharga. Bagaikan bunga sekar wijaya kusuma yang kupinang untukmu. Semerbak mewangi sepanjang waktu bersama kesemestaan alam. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita kenang kembali Bapak Sapardi Djoko Damono, tentu menjadi semangat kita untuk senantiasa bangkit dan berkembang. Bagaimana kita bisa merealisasikan ide dan gagasan itu secara cemerlang. Jadi kalau saya ingat dan kenang kembali, seperti ketika saya tuliskan di epilog untuk sehimpun puisi ini, keteladanan seorang Bapak Sapardi Djoko Damono dan sang guru besar sastra di UI Depok, Jakarta benar-benar menjadi kontribusi yang nyata untuk multigenerasi NKRI. Masih terkenang saat duduk di danau dekat perpustakaan UI Depok sambil menikmati secangkir kopi, asyik berdiskusi karya-karya besar sang penyair Sapardi Djoko Damono ditemani para pegiat literasi tersohor di NKRI. Keheningan terpecahkan oleh musikalisasi puisi Hujan Bulan Juni yang dilantunkan sayup-sayup memenuhi ruang kosong di kafe perpustakaan. Keindahan suasana literasi di perpustakaan UI Depok ini terulang kembali saat kehadiran Sapardi Djoko Damono di perpustakaan UNS bersama kelompok musik tambur tradisional yang dikomandani oleh Sekar Wijaya Kusuma. Sang Srikandi yang sekaligus berperan sebagai fotografer saat saya mendampingi Bapak Sapardi Djoko Damono. Sang Bapak Sastra dan penyair Indonesia memberikan pencerahan kepada seluruh mahasiswa, guru, dosen, dan pegiat literasi di auditorium UNS. Kenangan yang indah tidak terlupakan dan akan selalu menjadi pemantik harapan untuk selalu berliterasi dengan Ratu Lisa dalam berbagai konteks zaman. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, inilah sehimpun puisi untuk Bapak Sapardi Djoko Damono. Semoga menginspirasi dan ini menjadi bagian penting yang tentu akan bisa menjadi pemantik semangat kita sehingga kita semua tetap berkarya. Bacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Disitulah kekuatan kita untuk senantiasa bisa berkarya dan berliterasi bersama Artus Ratu Lisa di Istana Artus Tercinta. Sapardi telah pergi. Karya Sofia Rahma. Sapardi telah pergi. Sapardi terkenang abadi. Pergimu berselimut duka, meninggalkan prasasti kenangan terindah.